sejahtera bagi kita semua, kami dari kelompok 1. Penyalahgunaan narkotika setiap tahunnya terus meningkat. Hal ini banyak terjadi pada pelajar dan mahasiswa. Salah satu faktornya adalah faktor pergaulan, faktor lingkungan, dan rasa ingin tahu. Pada kesempatan kali ini, kami akan menampilkan bagaimana seseorang ditawari narkoba oleh rekannya. Kapan zoomnya? Itulah kayaknya. Nanti mungkin. Tapi kalau ya. Udahlah, Kita pergi aja yuk. Kami duluan ya. Bye-bye. Bye-bye. Hai bro. Iya, apa kabar? Oh, sendirian di sini. Dia lagi gak ada matkul sih, hari ini gak ada kelas. Aku ada lah sesuatu yang aku bilang sama kamu. Apa tuh? Aku ada bawa ini sesuatu. Coba tengok dulu. Enggak Ahmed, ini terlalu bahaya buat hidupku. Ini kamu kan lagi stres kuliah. Ini cocok untuk kamu konsumsi ini loh, biar kamu happy bawaannya. Coba dulu tengok dulu, coba dulu loh, nggak apa-apa. Gak mau Mer, Kan itu belum terlalu dicoba. bahaya buat hidupku, gak mau. Udahlah, biar aja. Penyalahgunaan narkotika dalam materi fishbone ini atau diagram fishbone digunakan untuk mencari akar penyebab dari masalah penyalahgunaan narkotika pada remaja dan mahasiswa. Penyebab ini dikelompokkan menjadi beberapa faktor utama. Yang pertama, faktor individu. Penyebab yang muncul dari diri remaja atau mahasiswa sendiri. Yang kedua, rasa ingin tahu tinggi sehingga ingin mencoba hal baru. Yang ketiga, stres dan tekanan akademik membuat mereka mencari pelarian. Yang berikutnya, kurangnya pengendalian diri untuk menolak ajakan. Faktor ini menunjukkan bahwa kekuatan mental dan kontrol diri sangat berperan penting. Yang kedua, adanya faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini berasal dari kondisi sosial dan pergaulan. Berikutnya, ajakan teman menjadi faktor terbesar pengguna pemula. Selain itu, pergaulan bebas dan lingkungan tempat nongkrong yang tidak sehat. Lalu, kurangnya dukungan atau komunikasi keluarga. Dan yang terakhir, lingkungan tempat tinggal rawan peredaran narkoba dan lingkungan yang buruk akan sangat berpengaruh terhadap perilaku individu. Yang ketiga, adanya faktor ekonomi. Faktor ekonomi terdiri dari kondisi keuangan yang mendorong perilaku berisiko. Yang berikutnya, iming-iming uang cepat jika menjadi kurir. Kesulitan ekonomi keluarga mendorong seseorang mengambil risiko besar. Yang berikutnya, kurangnya pekerjaan atau pemasukan sehingga tergoda keuntungan instan, dan narkoba sering dimanfaatkan pengedar untuk memanfaatkan orang yang sedang membutuhkan uang. Yang keempat, adanya faktor edukasi. Faktor edukasi ini terdiri dari yang pertama, kurangnya pengetahuan dan pemahaman. Yang kedua, tidak memahami bahaya zat adiktif terhadap tubuh. Yang ketiga, minimnya edukasi anti narkoba di sekolah atau kampus. Yang keempat, tidak mengetahui ancaman pidana, misalnya pasal 127 yang mempidana pengguna, dan ketidaktahuan membuat remaja menganggap narkoba sebagai hal sepele. Penggunaan narkoba. Yang keempat, kurangnya pengawasan digital terhadap remaja, dan yang kelima, teknologi memperluas jaringan pengedar sehingga lebih sulit terpantau. Simpulan dari fishbone yang kami lakukan atau yang kami gunakan ini, penyalahgunaan narkotika terjadi bukan karena niat buruk seseorang semata, tetapi karena kombinasi banyak faktor seperti individu, lingkungan, ekonomi, edukasi, dan teknologi. Karena itu, pencegahannya harus dilakukan secara menyeluruh, memperkuat karakter dan kontrol diri,
memilih lingkungan pergaulan yang sehat, meningkatkan edukasi bahaya narkoba, meningkatkan pengawasan digital, serta memahami ancaman hukum dalam undang-undang narkotika. Ada beberapa dampak yang ditimbulkan di dalam penyalahgunaan narkotika. Yang pertama, adanya kerusakan otak dan mental seseorang. Ketika seseorang sudah memegang narkotika, maka zat atau dopamin yang terdapat pada narkoba tersebut akan mempengaruhi otak sehingga tidak dapat berfungsi dan dapat menimbulkan mental seseorang itu akan down. Yang kedua, putus sekolah atau putus kuliah. Akibat dari penggunaan narkoba ini, maka seseorang akan melakukan kegiatannya atau aktivitasnya sudah tidak efektif lagi, yang menghambat pada sistem pendidikan mereka sehingga berkeputusan untuk putus sekolah. Yang ketiga, yaitu masa depan hancur. Ketika seseorang sudah berdekatan dengan narkotika, tentunya ini akan berdampak buruk pada masa depannya, dikarenakan selain pendidikannya yang sudah berhenti, maka itu akan berdampak pada masa depan yang akan datang. Yang berikutnya, ada itu ketidakaturan antara lingkungan sosial. Akibat dari narkotika atau penyalahgunaan seseorang terhadap narkoba tersebut, maka akan menimbulkan konflik baik antara keluarga dan lingkungan sosial lainnya. Penyalahgunaan narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, yang dimana terdapat beberapa pasal-pasal, salah satunya pasal 127 mengenai pengguna narkoba yang dapat dipidana. Selanjutnya yaitu pasal 114 dan 112 yang dimana pengedar dan kurir narkoba dihukum 4 hingga 20 tahun penjara. Selanjutnya ialah pasal 132 mengatakan permufakatan atau percobaan juga dapat dihukum. Solusi menghadapi narkoba dapat dilakukan dengan cara yaitu edukasi, rehabilitas bagi pengguna agar pulih, serta menindak tegas pengedar. Masyarakat, keluarga, serta pemerintah harus bekerja sama untuk menciptakan lingkungan bebas narkoba. Katakan tidak pada narkoba, karena hidup kita berharga.